나한테는 어떻게 된 거냐고 왜 물어보질 않냐고! 정리 제대로 하고 가. Boksu kemudian kembali mengingat kembali kejadian 9 tahun lalu, di mana saat itu Boksu memarahi teman-teman Sujong karena telah membuli Sujong saat mereka tahu Sujong adalah anak miskin. Boksu terlihat bertanya bagaimana mereka tahu tentang berita itu dan akhirnya Boksu tahu kalau Seho lah yang telah menyebarkan berita tersebut. Setelah mengetahuinya, Boksu pun langsung capcus mencari Seho. Ia pergi ke atap sekolah untuk berbicara dengannya dan saat itulah Boksu akhirnya difitnah hingga dikeluarkan dari sekolah. Boksu yang terlihat lilis karena hingga saat ini Sujong tidak mempercayainya terlihat merasa kesal terhadap dirinya sendiri karena walaupun Sujong begitu jahat, ia tetap masih memiliki perasaan kepadanya. Setelah mendengar perkataan Boksu tadi, Sujong juga mengingat kembali ketika ia pergi ke atap dan mendengar Boksu bertanya kepada Seho apakah Seho tidak kasihan kepada Sujong, sehingga membuat Sujong berpikir bahwa Boksu baik kepadanya karena kasihan. Padahal saat itu Boksu bertanya begitu karena tahu Seho yang menyebarkan berita tentang Sujong. Kemudian Sujong mendengar Seho berteriak meminta diselamatkan oleh Boksu. Dan saat Sujong membuka pintu atap, ia melihat Seho terjatuh dan mengira Boksu telah mendorongnya. Scene lalu memperlihatkan Sujong yang sedang bersaksi di depan polisi yang mengatakan dirinya mendengar Seho meminta untuk diselamatkan. Akibat kesaksian itu, akhirnya Boksu dikeluarkan dari sekolah. Sehingga Gongyeon pun marah kepada Sujong. Kemudian saat Boksu mendatangi Sujong dan berkata bahwa bukan dirinya yang mendorong Seho, Sujong hanya terdiam tak bisa berkata-kata. 너 왜 거짓말해! Cerita berlanjut ke Seungwoo yang akhirnya masuk sekolah kembali dan karena kini Seungwoo sudah masuk sekolah, Boksu pun seperti biasa hendak membelikan roti kesukaannya. Namun karena kemarin Boksu sudah menolongnya, Seungwoo berkata bahwa ia tak menginginkan roti lagi. Seungwoo juga mengatakan kini dirinya akan membeli roti sendiri. Di sisi lain, Sujong sedang memeriksa hasil ujian Seungwoo dan rupanya Seungwoo selalu mendapat nilai 0 dalam setiap ujian. Namun Sujong merasa Seungwoo sebenarnya tahu jawaban yang benar, akan tetapi ia sengaja menjawab salah. Kemudian tiba-tiba ia mendapat telepon dari Kim Yong Ho yang berkata bahwa ia akan mengembalikan uang Sujong. Sujong pun segera pergi ke loker tempat uang itu disimpan, namun ketika membukanya ia hanya menemukan sebuah kertas yang menyuruhnya untuk pergi ke taman. Sujong pun segera pergi ke taman itu dan di sana ia mendapat pesan lagi untuk mencarinya di kantong sampah. Hingga akhirnya setelah sedikit dipermainkan oleh Myung Ho, Sujong pun berhasil menemukan uangnya. Sujong terlihat sangat senang dan saat itu Myung Ho yang sebenarnya berada di sana segera menelpon Seho memberitahu bahwa ia sudah memberikan uangnya. Rupanya uang itu berasal dari Seho. Malam harinya Boksu tanpa sengaja melihat Myung Ho masuk ke dalam mobil Seho. Karena penasaran, Boksu lalu menemui Myung Ho dan di sana Myung Ho memberitahu Boksu bahwa ia telah mengembalikan uang Sujong. Sehingga Boksu pun tahu kalau sebenarnya uang itu adalah pemberian Seho. Setelah mengetahui hal tersebut, esok harinya Boksu pun memastikan bahwa semua itu benar dengan bertanya langsung kepada Seho. Seho pun mengakui dan mengatakan bahwa ia melakukan hal tersebut untuk orang yang disukainya. Mereka pun terlibat adu mulut, di mana saat itu Seho dengan sengaja membuat Boksu kesal. Ia merasa senang ketika Sujong tidak mempercayai apapun yang dikatakan Boksu. 아 미친 새끼 진짜 씨. Kemudian Boksu terlihat curhat kepada Pak Pak dan di sana Pak Pak menyuruh Boksu agar meluruskan kesalahpahaman Sujong. 수정이랑도 할 얘기가 있을 것 같다. Suatu hari Sujong memanggil semua siswanya untuk ditanyai mengenai impiannya. Ketika giliran Boksu tiba, Sujong bertanya tentang apa impian Boksu, namun Boksu menjawab bahwa kini dirinya sudah tidak memiliki impian. Ia melupakan semua mimpinya karena hanya memiliki ijazah SMP. Mendengar jawaban Boksu, Sujong pun teringat kembali kejadian 9 tahun lalu.
Saat itu Minji dan Gongyeon ribut di kantin karena semua temannya membicarakan tentang insiden Boksu yang mendorong Seho. Sujong yang berada di sana tetap makan sambil menahan tangis karena Boksu dikeluarkan dari sekolah gara-gara kesaksiannya. Ketika Sujong pulang ke rumah, ia menangis sesegukan karena menyesal telah bersaksi saat insiden itu terjadi. Kembali lagi ke Boksu yang akhirnya menanyakan kenapa Sujong tidak pernah mempercayainya, padahal dulu Sujong tahu kalau Boksu menyukainya. Akan tetapi Sujong malah berkata bahwa ia tak ingin mengungkit lagi masa lalu. Boksu pun terlihat sangat sedih ketika mendengar Sujong berkata seperti itu. Esok harinya Boksu tidak masuk sekolah dan malah pergi ke tempat Gongyeon. Di sana ia berkata kepada Gongyeon apakah dirinya harus berhenti saja dari sekolah karena kini ia merasa tak bersemangat untuk pergi ke sekolah. Shin lalu memperlihatkan Sujong yang sedang berada di Indomaret. Saat itu Seo sengaja datang ke sana untuk bertemu dengan Sujong. Mereka lalu makan bersama dan tiba-tiba Seo mengatakan agar mereka makan bersama sebanyak 3 kali dan anggap kalau itu sedang berkencan. Akan tetapi karena Sujong hanya terdiam, Seo pun meminta agar Sujong menganggapnya makan bersama atasan. 이사장이랑 학교 선생님으로. Keesokan harinya, Sujong tersenyum ketika melihat tas di meja Boksu, namun rupanya tas itu bukan milik Boksu karena Boksu masih tidak masuk sekolah. Sementara itu, Boksu berada di tempat Gongyeon. Di sana Minji juga mengatakan kalau dirinya akan berhenti bekerja di sekolah karena Boksu tidak berada di sana. Shin lalu memperlihatkan Seho yang mengajak Sujong untuk makan bersama lagi dengannya. Seho memasak sendiri hidangan untuk mereka dan Sujong pun terlihat sangat lahap memakannya. Lalu di momen itu Seho tiba-tiba mengungkapkan perasaannya kepada Sujong, akan tetapi Sujong menganggapnya sedang bercanda. Dan saat Seho berkata bahwa dirinya serius, Sujong hanya terdiam sehingga Seho tahu bahwa Sujong masih menyukai Boksu. 건 아니지. 강복수, Sujong yang mendengar Seho terus berbicara tentang masa lalu dan berkata ingin melupakannya, malah teringat akan semua ucapan Boksu. Ia pun baru menyadari bahwa dirinya benar-benar kejam karena tidak pernah bertanya kejadian sebenarnya kepada Boksu. Dengan menahan air matanya, Sujong pamit kepada Seho dan segera pergi meninggalkannya. Sujong pergi ke rumah Boksu untuk menemuinya, mereka lalu berbincang di sebuah tempat. Di sana Sujong membahas tentang kejadian 9 tahun lalu. Akhirnya ia bertanya apakah saat itu Boksu mendorong Seho, yang kemudian Boksu menjawab sembari meneteskan air mata berkata bahwa ia tidak melakukannya. 나 아니야. Lalu Sujong pun bertanya apakah Boksu memberitahu teman-temannya kalau ia adalah anak dari keluarga Kismin dan apakah Boksu saat itu baik karena merasa kasihan kepadanya. Saat itu Boksu yang kebingungan karena ia tak mau menyebutkan itu adalah ulah Seho, hanya terdiam sehingga membuat Sujong menyangka bahwa itu adalah ulahnya. 차단 못하네. Ketika Sujong hendak pergi, Boksu berkata bahwa ia baik kepada Sujong bukan karena kasihan, tapi karena ia menyukainya. Saat itu suasana pun menjadi mellow, namun akhirnya mereka berhasil menyelesaikan kesalahpahaman yang terjadi 9 tahun lalu. Sujong kemudian meminta maaf kepada Boksu karena ia telat bertanya dan tentu saja Boksu si tampan yang baik hati ini memaafkan Sujong. Boksu akhirnya lega karena kini Sujong telah mempercayainya.